sebagai coach, Pak Ilham dan Pak Hamka sebagai pengamat. Silakan dimulai. Pak Ilham. Halo Pak Ilham, bisa dengar juga? Iya, saya dengar Bu. Ya. Jadi saya bacakan dulu seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai GP dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus 1, yang mana kasusnya yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja. Dia selalu disalahkan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Tentunya pertanyaan ke Anda ini lebih dikhususkan kepada seorang coach sebagai guru, sebagai pendidik. Bagaimana sikap kita sebagai pendidik melihat jika ada murid kita selalu mandiri, tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Kalau dibiarkan, hal ini bisa menimbulkan efek yang kurang baik bagi si anak-anak. Selain kurang pergaulan, baiklah, saya akan mulai. Tapi masih ada ribut-ribut, tapi kedengaran ada barangkali yang halo. Aduh, karena di jalan gini. Oh, kalau tidak bicara di off-kan salah satu. Dulu. Ya. Baik. Tapi silakan Pak Ilham, kita mulai. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Putra. Apa kabar? Tumben pagi-pagi kesini. Ada apa ya? Apakah Ibu memanggil saya kemarin? Maaf Bu, baru hari ini saya bisa menemui Ibu karena kemarin kurang fit. Oh iya, betul nak. Nah, jadi begini, baru-baru ini Ibu mendengar dari teman-teman kamu kalau akhir-akhir ini kamu suka menyendiri. Kemudian kalau ada tugas di kelas, bekerja sendiri dan tidak mau berbagi dengan temannya atau tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Kamu juga tidak mau bergabung pada waktu istirahat. Apakah informasi dari teman-temanmu itu betul, Putra? Betul, Bu. Iya. Terus, apakah kamu nyaman dengan keadaan seperti itu? Selalu sendiri, bekerja sendiri, tidak bermain sama teman-teman. Tidak inginkah kamu berdiskusi dengan saya tentang hal ini? Mau Bu, memang saya butuh seseorang yang bisa mendengar masalah saya. Terima kasih Ibu mau meluangkan waktu dengan saya. Kalau begitu, ketika kita nanti berdiskusi, apa yang ingin kamu capai lewat diskusi kita ini? Begini Bu, saya ingin memperoleh masukan bagaimana solusi masalah saya dan bisa belajar bersama teman-teman saya lagi. Oh, betul. Nah, jadi kamu ingin bermain bersama teman-teman, bergaul bersama teman-teman lagi, tidak selalu sendiri. Nah, kalau begitu, coba Putra ceritakan apa masalahnya. Begini Bu, beberapa waktu yang lalu, saya dan teman-teman sering belajar bersama dalam kelompok belajar yang dibentuk oleh Pak Andi, guru matematika. Tapi dalam kelompok belajar kami, hanya saya dan satu orang teman saya yang bekerja. Sementara yang lain hanya mendengarkan lagu HP, dan mereka juga Bu sering ber-TikTok bersama. Jadi saya merasa bosan.
terganggu, kemudian juga tidak konsentrasi saat belajar bersama mereka. Kemudian saya memilih belajar sendiri di rumah. Begitu juga di sekolah, saya tidak mau gabung dengan teman-teman lain dan nilai-nilai saya tinggi-tinggi di setiap pembelajaran. Tapi di sekolah saya merasa dijauhi. Akhirnya saya juga merasa sedih dan kurang bergaul dengan teman-teman. Itu Bu. Jadi jadi kamu merasa tersiksa juga karena kamu sendiri kemudian dijauhi teman-teman. Nah, Iya Bu. dengan keadaan kamu seperti ini, apa yang kamu ingin lakukan? Begini Bu, sebenarnya saya ingin kembali dengan teman-teman saya, belajar bersama dan bekerja bersama. Bisa saling mendorong, saling mengingatkan bila ada yang keliru di antara kami. Saya ingin dikelompokkan dengan teman-teman yang memiliki tujuan yang sama dengan saya. Iya. Oke. Nah, berdasarkan yang dikatakan oleh tadi, itu bisa menunjukkan bahwa penyebab kamu itu dan tidak mau bergabung dengan teman-temanmu untuk belajar bersama karena kamu punya pengalaman yang kurang menarik. Iya Bu. Ya, begitu. Betul Bu. Dan dalam belajar kelompok, kamu juga ingin berada dalam kelompok yang sehati seperti ya, sehati, punya keinginan maju bersama. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, bagaimana rencanamu ke depan untuk mengatasi masalahmu tadi, yaitu yang sekarang lagi suka sendiri, menyendiri karena sudah tidak boleh bersama dengan teman-teman, karena sudah kelamaan. Begini Bu, saya sebenarnya punya rencana. Ya. Saya akan menghadap kepada Pak Andi, guru matematika saya, agar nanti dikelompokkan dengan teman-teman yang bisa diajak belajar bersama dan menghargai waktu Bu. Ya. Lalu selain menghadap kepada Pak Andi, apakah Putra masih memandang perlu ada rencana lain untuk dengan kembali berkumpul dengan teman-teman tadi? Ada sih Bu. Kalau rencana yang lain itu saya akan menghadap kepada wali kelas. Nah, nanti kepada wali kelas saya akan menceritakan masalah saya sekaligus minta masukan agar dalam pelajaran-pelajaran yang lain saya dapat bergabung dengan teman-teman yang sejiwa dan mempunyai tujuan yang sama. Di samping itu, nanti juga saya akan meminta maaf kepada teman-teman atas kekeliruan saya selama ini Bu, karena menjauh dari mereka dan memilih menyendiri. Begitu Bu, karena saya. Jadi artinya kamu sudah ada kesadaran ya, kemudian ini juga memilih wali kelas tempat curhat kamu itu tepat sekali. Nah, karena wali kelas kan sebagai manajer kelas, di kelas, jadi dia bisa mengatur kemudian melayani kepentingan kamu tanpa merugikan kepentingan yang lain. Jadi misalnya keinginan kamu berkumpul bersama yang bagus, itu tindakan yang sangat bagus dan itu sangat suka itu. Tapi diantara rencana tadi yang kamu ungkapkan, misalkan ada yang ingin kamu lakukan pertama atau prioritaskan, yang mana kamu dilakukan pertama atau rencana yang ingin diprioritaskan? Menurut saya Bu, yang saya ingin prioritaskan di sini adalah yang pertama adalah menghadap kepada wali kelas saya, karena beliaulah yang mengatur segala sesuatunya di dalam kelas,
terutama dalam kelancaran proses pembelajaran. Setelah menghadap kepada wali kelas, nanti juga saya akan meminta maaf Bu sama teman-teman agar bisa segera bergabung dengan mereka lagi. Wah, jadi artinya kamu tetap rindu dong dengan teman-teman. Iya. Dalam mewujudkan rencanamu, kan biasanya anak-anak itu malu. Misalkan kamu malu menghadapi pada ini, nah, apakah kamu sudah punya teman atau guru yang bisa membantu kamu dan teman kamu? Ya, yang ingin meminta maaf kan itu biasanya ada rasa sudah punya rencana, sudah punya pilihan siapa yang bisa bantu kamu. Halo ya Bu, sebenarnya nanti saya bisa minta bantuan kepada Fadil, ketua kelas saya. Karena dialah yang selama ini selalu menolong saya Bu bila ada kesulitan dan juga menasihati saya agar tidak menutup diri dan melupakan kejadian yang kurang nyaman dengan teman-teman saya dahulu. Begitu Bu. Oh iya, bagus sekali Nak. Oke. Baik, ketua kelas. Karena kamu juga sudah kenal Fadil lama, kemudian Fadil bertanggung jawab. Di samping itu Fadil lah yang sering menyiasati putra. Nah, Ibu lebih jauh ingin tanya lagi, kapan ya kamu akan melaksanakan komitmen ada kepada wali kelas di kelas dulu ya? Diberitakan adalah wali kelas. Berarti kapan kamu akan melaksanakan komitmen ini? Rencana sih Bu hari Sabtu besok. Nanti sore saya akan meminta Fadil untuk menemani saya menghadap kepada Bapak Wali Kelas. Kemudian juga nanti saya akan meminta maaf kepada teman-teman sekelas atas kekeliruan saya selama ini. Semoga ya semuanya berjalan lancar ya Bu. Ya, jadi ya insya Allah semua berjalan lancar. Jadi kamu milih lebih cepat ya, bagus. Nah, semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Nah, sekarang Ibu sangat salut dengan sikap kamu yang mau bertanggung jawab kekeliruan kamu menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman-teman sekelas, tidak menghindari teman-teman sekelas selama ini. Meskipun kamu punya nilai tinggi, tapi kalau kita kerjakan sendiri dari teman-teman itu juga tidak bagus. Karena kita kurang pergaulan, di samping itu pribadi kita, terutama karakter, kurang berkembang ya. Jadi, ya. Ya insya Allah semuanya berjalan lancar, tapi ingat ya jangan diulangi lagi seperti itu. Hargailah selalu kebersamaan bersama teman-temanmu. Ingat selalu nak kebersamaan itu indah ya. Oh iya, terima kasih Bu ya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan Putra pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya bawakan kasus satu yang kami telah bawakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengamat ya. Iya, kepada pengamat. Masing-masing 3 menit. Baikkan dulu ya. Bang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk tadi mengamati
pengamatan saya di sini mengenai tujuan utamanya tadi sudah saya mendengarkan, yaitu tujuan utamanya sudah menyampaikan solusi tentang apa yang dihadapi, apa masalah yang dihadapi oleh coach tersebut, seperti terlalu bosannya terhadap teman-temannya yang sering main HP dan merasa terganggu. Itu tujuan utama dari coach tersebut. Kemudian identifikasinya, di sini siswa, di sini coach ingin meminta pandangan atau pandangan kepada coach tersebut apa yang ingin dilakukan. Dan juga di sini coach menanyakan rencana ke depan yang diharapkan oleh coach tersebut. Lalu aksi nyatanya di sini mengenai aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach tersebut, yaitu ingin menghadap ke wali kelasnya untuk menceritakan apa yang diinginkan. Dan juga aksi nyatanya di sini, di mana coach di sini ingin meminta maaf kepada teman-temannya yang karena dia merasa salah karena sering meninggalkan teman-temannya tersebut. Ya, berdasarkan tanggung jawabnya di sini, sepertinya tanggung jawab di sini ia memprioritaskan bagaimana dia menghadap ke wali kelasnya dan menceritakan dengan yang sebenarnya apa yang ingin dimaui oleh coach tersebut. Dan Bukan pahamkah? Pahamkah? Mic-nya Pak Ivan jawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kegiatan coach yang dilakukan oleh coach Ibu Salmawanti, terus coachnya adalah Pak Ilham. Dari beberapa langkah dalam modul cerita ini, saya menganggap itu sudah dilakukan dengan baik. Terus dalam hal coaching ini perlu kita memperhatikan 3 makna dari kegiatan coaching. Yang pertama adalah perlu diperhatikan bagaimana cara membangun kemitraan antara coach dan coaching. Saya izin ngecas dulu, Robert. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu sudah dilakukan tadi, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Kedua, pertanyaan disampaikan oleh coaching itu sudah menstimulasi bagaimana cara siswa untuk memunculkan kompetensi-kompetensi yang ada dalam dirinya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, tanpa adanya tekanan yang muncul dalam dirinya. Nah, sekarang yang ketiga adalah optimalisasi. Nah, itu tadi sudah dilakukan di kegiatan tanggung jawab. Itu menyampaikan coach diharapkan di situ aksi nyata sehingga dapat memunculkan kompetensi komitmen yang harus dibangun untuk mencapai rencana aksi yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita melihat dari ketiga ini, tentunya untuk mencapai dari makna coaching ini, mulai daripada kemitraan, pemberdayaan dan optimalisasi, tentu sebagai penghubungnya, sebagai alat yang digunakan tentu menggunakan komunikasi. Nah, komunikasi yang digunakan di sini itu juga dilakukan, itu sangat baik antara coach dan coach yang dilakukan tadi, itu sudah menggambarkan komunikasi asertif. Nah, tadi di situ saya melihat salah satu kata kunci yaitu menyamakan kata kunci. Nah, kata kunci yang saya fokus tadi situ mengulang kata prioritas. Saya rasa ini sudah bagus sekali, menyamakan kata kunci. Yang selanjutnya menyamakan bahasa tubuh. Tadi Pak sebagai coach Ibu Salmawanti, tadi bahasa tubuh yang muncul yang dilakukan Pak Ilham mungkin bisa ditiru oleh Bu Wanti. Itu agak condong sedikit, Bu Wanti juga seperti itu. Yang kedua, menjelaskan emosi. Nah, seperti apa yang dinyatakan oleh coach itu bisa dirasakan oleh coach. Seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Wanti, dia bisa merasakan apa-apa saja yang dirasakan oleh coach. Nah, sebagai seorang coach, tentunya sedikit saya ingin menggarisbawahi di sini. Yang baik itu tentunya harus menjadi pendengar yang aktif. Jadi yang aktif di situ hanya coach, hanya
coach hanya menyampaikan sedikit-sedikit, tapi yang mengungkapkan, yang menyatakan panjang lebar itu adalah coach. Itu mungkin perlu digarisbawahi. Saya rasa demikian Pak yang merupakan tanggapan saya tentang kegiatan coaching yang dilakukan Ibu Salwanti sebagai coach dan Pak Ilham sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.